Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang granul effervescent. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam prinsip dasar sediaan effervescent. Yang pertama, kita mulai dengan definisinya. Farmakope Indonesia mendefinisikan sediaan effervescent sebagai granul atau tablet yang mengandung campuran asam dan karbonat atau bikarbonat. Sediaan ini akan bereaksi ketika kontak dengan air dan menghasilkan gas karbon dioksida. Selanjutnya, kita masuk ke dalam mekanisme reaksi dari sediaan effervescent. Pada sediaan effervescent, terjadi reaksi asam basa antara asam organik yang larut air dengan garam karbonat atau bikarbonat logam alkali. Nah, air di sini berperan sebagai katalis yang akan memulai reaksi. Reaksi ini bersifat autokatalitik karena air yang dihasilkan dari reaksi akan mempercepat reaksi selanjutnya. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari sediaan granul effervescent. Yang pertama, untuk keuntungannya itu, yang pertama mudah digunakan, terutama bagi pasien yang sulit menelan tablet seperti anak-anak atau lansia. Lalu dia memberikan rasa yang lebih baik karena adanya efek sparkling dari CO2 yang ada di dalam sediaannya. Lalu yang ketiga, bioavailabilitasnya itu lebih tinggi karena obat sudah dalam bentuk terlarut saat diminum. Lalu yang terakhir, lebih nyaman di lambung karena adanya sistem buffer yang menetralkan pH sementara. Tapi, sediaan ini juga tetap punya kerugian. Yang pertama itu, dia sangat sensitif terhadap kelembapan sehingga memerlukan kemasan khusus yang kedap air dan juga udara. Dan yang kedua, biaya produksinya itu lebih tinggi karena memerlukan fasilitas dengan kontrol kelembapan yang ketat. Oke, itu tadi sedikit tentang prinsip dasar dari sediaan granul effervescent. Sekarang kita masuk ke dalam komponen eksipien spesifik dalam sediaan ini. Yang pertama adalah sumber asam dan sumber basa. Untuk sumber asam sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada asam sitrat. Itu paling sering digunakan, sangat larut air, dan efisien karena memiliki 3 gugus karboksil. Lalu yang kedua ada asam tartrat. Ini memberikan tekstur granul yang baik atau lebih keras dan menghasilkan larutan yang jernih. Lalu yang ketiga itu ada asam malat. Ini memberikan rasa buah yang halus dan efektif untuk menutupi aftertaste dari pemanis buatan. Lalu yang kedua itu ada sumber basanya, ada natrium bikarbonat. Ini merupakan sumber utama dengan kandungan karbon dioksida yang tinggi, sekitar 52% dan dapat bereaksi secara instan. Lalu yang kedua ada natrium karbonat. Ini digunakan sebagai stabilisator internal karena mampu menyerap uap air. Lalu yang ketiga ada kalium bikarbonat yang merupakan alternatif bagi penderita hipertensi yang harus menghindari natrium. Selain sumber asam dan basa, ada juga eksipien-eksipien lain yang digunakan dalam sediaan ini. Seperti yang pertama itu ada pengikat larut air, contoh bahannya itu ada PVP, ada HPMC, ataupun PEG. Syaratnya ini harus tidak higroskopis berlebihan. Lalu yang kedua itu ada lubrikan atau pelicin. Contohnya itu seperti PEG 4000 atau 6000 atau natrium benzoat. Untuk syaratnya itu tidak boleh terlalu hidrofobik agar tidak menghambat pelarutan. Dan yang terakhir itu ada bahan-bahan yang tidak boleh ada atau dipakai. Yang pertama itu air atau eksipien higroskopis yang cair, karena ini akan memicu reaksi dini dan merusak sediaan. Lalu yang kedua ada bahan yang terlalu hidrofobik. Ini juga tidak boleh digunakan karena dapat menghambat penetrasi air sehingga waktu larut menjadi lama dan meninggalkan residu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teknologi pembuatan khusus untuk sediaan granul effervescent. Ada 3 teknologi pembuatan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada granulasi kering atau roller compaction. Ini merupakan metode tanpa cairan pengikat, di mana partikel dipadatkan melalui tekanan mekanik menjadi lempengan atau ribon,
lalu dihancurkan menjadi granul. Metode ini sangat ideal karena tidak melibatkan air. Yang kedua, ada metode granulasi basah non-aqueous. Ini menggunakan pelarut organik volatil seperti etanol atau isopropanol sebagai pengikat. Pelarut ini tidak mengionisasi komponen asam basa sehingga reaksi tidak terjadi selama proses. Lalu yang ketiga, ada metode fusi atau pemanasan. Metode ini menggunakan pengikat yang dapat meleleh seperti PEG atau sorbitol. Ikatan granul terbentuk saat pengikat mencair akibat pemanasan dan mengeras kembali saat didinginkan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi mutu spesifik. Ada beberapa evaluasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi waktu dispersi atau larut. Ini merupakan waktu hingga sediaan larut sempurna dalam air di suhu sekitar 25 derajat Celcius tanpa residu. Parameter ini mencerminkan kecepatan reaksi dari asam basa. Lalu yang kedua, ada evaluasi untuk mengamati volume gas karbon dioksida. Ini diukur untuk memastikan kesempurnaan reaksi. Volume yang rendah menunjukkan adanya reaksi tidak sempurna atau degradasi akibat lembab. Lalu yang ketiga, ada evaluasi untuk derajat keasaman atau pH. Ini diukur menggunakan pH meter pada larutan hasil. pH akhir memengaruhi stabilitas zat aktif dan kenyamanan di saluran cerna. Lalu yang terakhir, ada kandungan lembab atau LOD. Ini merupakan parameter kritis yang menunjukkan persentase kehilangan bobot setelah pengeringan. Kadar air harus sangat rendah untuk mencegah reaksi prematur selama penyimpanan. Oke, itu dia sedikit materi tentang granul effervescent. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.